Assalamualaikum, welcome to my video. Jadi, perkenalkan, namaku Salsa dan hari ini aku mau sharing tentang pengalaman aku ngelewatin border Israel. Masuk Israel dan aku harus ngelewatin perbatasannya dimana kita cek paspor, cek semua barang-barang kita. Dia bakal kayaknya ngelihat semua latar belakang kita yang bisa mereka temui dengan sistem canggihnya. Gimana rasa deg-degannya mau masuk ke negara perang, kayak kita ngelewatin imigrasi mau ke Singapura aja kayak gue ditanya apa nih, bayang gak sih deg-degannya mau ngelewatin imigrasi Israel? Kalau kepo, stay tune. Oke, yang pertama aku mau sharing kenapa aku mau ngelewatin imigrasi atau perbatasan Israel. Ya karena aku mau masuk Israel. Jadi itu dalam rangka aku tour bareng Wizarus, hashtag jalan bareng Wiza, di follow Wizarus Travel. Jadi aku mau waktu itu kita lagi tour 3 negara, Mesir, Palestina, Jordania, dan kita landing di Mesir, lalu jalur darat terus sampai kita nanti balik Indonesia lewat Jordania. Ketika kita mau masuk ke Palestina, kita pasti akan ngelewatin Israel karena setiap perbatasan itu Israel yang megang, dan itu jalur darat semua. Kenapa kita mengunjungin Palestina? Ya karena di Palestina ada Baitul Maqdis yang menjadi satu dari 3 masjid suci bagi umat Islam. Jadi kalian yang belum pernah ke Palestina harus banget nabung buat, dan jangan lupa doa juga buat bisa mengunjungin Baitul Maqdis. Lanjut. Pertama kali kita mau masuk ke Israel, yang pasti kita yang butuh banget adalah visa. Nah, si visa ini kita bisa dapetin dari pengurusan yang pasti. Nah, kalau misalnya buat orang Indonesia banyak kan untuk mengunjungi Palestina rata-rata pakai tour dari travel mau itu yang muslim ataupun yang Nasrani. Nah, karena pengurusan visanya juga lebih gampang. Yang pertama kita bakal diurusin sama operatornya, bukan sama operator Indonesia. Dari Wizarus pun bukan Wiza yang ngurusin, tapi operator lokal di Israel, di Palestina yang langsung ngurusin. Aku bakal jelasin syarat-syarat pembuatan visa Israel. Yang pertama untuk grup dulu. Nah, untuk grup ini kita harus masukin dokumen itu H-45 kita memasuki Israel atau mau ngelewatin border. Misalnya kita mau ngelewatin bordernya tanggal 20 Maret, kita harus 45 hari sebelum itu kita harus udah ngumpulin dokumen-dokumennya udah lengkap. Nanti bakal dicek sama bakal operator yang ngurusin visanya dan akan dikirim ke pihak imigrasi Israel. Untuk syaratnya apa aja? Untuk grup itu gampang banget syaratnya. Yang pertama, kita harus fotokopi paspor yang bagian nama kita yang kayak gini contohnya. Terus bagian pengesahan dan form. Jadi nanti aku akan tunjukin contohnya. Ada form pengisian yang harus kita isi tentang, ada beberapa pertanyaan tentang biodata diri kita. Nah, kalau misalnya kita pakai tour, kita tinggal ngasih semua persyaratan itu ke pihak travelnya, dan pihak travel akan ngasih ke lokal operator yang ngurusin visa di sana. Kalau kita mau jalan-jalan sendiri, itu ada beberapa hal lagi yang dokumen yang diperluin. Jadi kita harus ngurusin langsung ke kedutaan Israel di negara sebelum kita mau masuk, biasanya karena di Indonesia nggak ada kedutaannya. Nah, dan itu sepengetahuan aku nggak bisa semua orang masuk sendirian gitu, karena salah satu syaratnya itu adalah ada surat penjamin dari warga lokal di negara tujuan, which is Israel. Syarat-syaratnya itu ada cukup banyak. Kalau misalnya mau sendiri itu dari scan paspor, kartu keluarga, KTP, terus mengisi form khusus, terus ada juga surat keterangan kerja, surat
keterangan tabungan atau rekening koran itu mungkin kayak sama kayak syarat ke Schengen, visa Schengen. Terus ada yang paling penting itu surat penjaminan dari sponsor atau rekanan di Israel. Itu yang agak sulit didapetin karena ya belum tentu semua orang punya rekanan di Israel gitu. Jadi kenapa orang banyak yang memilih untuk menggunakan travel bureau. Untuk diterima enggaknya visa itu akan keluar Hamin 1 kebanyakan, tapi ada juga kemungkinan untuk keluar Hamin 5, Hamin 4 atau Hamin seminggu juga ada kemungkinan. Hamin 1 atau 5 kita masuk ke border. Jadi posisinya adalah karena biasanya orang itu ngadain perjalanan ke Palestina itu pasti digabung antara 3 negara, Mesir, Palestina, Jordan, atau enggak cuma Mesir, Palestina atau Jordan, Palestina, atau umroh Palestina. Itu posisi kita berarti udah ada di satu negara yang which is bukan di Indonesia. Jadi ketika nanti Nuzbah ketolak, biasanya itu kita ngasih alternatif tour, karena nggak mungkin misalnya dari 30 orang yang ketolak 2 orang, nggak mungkin kita semua gagal berangkat. Jadi yang 2 orang ini biasanya kalau 3 negara itu kita akan sewain kapal boat ke Jordania untuk mereka tour lagi. Atau kalau misalnya grupnya Jordan, Palestina, Mesir, kita akan lewatin langsung ke Mesir pakai kapal juga. Mereka akan langsung ke Mesir untuk tur tambahan selama kita ada di Palestina. Nah, kita lanjut ke perjalanannya. Yang ketiga, perjalanannya itu kalau kita mau masuk ke Israel itu agak cukup melelahkan di perbatasannya, di imigrasinya, karena kalau pengalaman aku waktu itu masuk dari Mesir, dan dari Mesir itu kita naik bus dari kota terakhir. Biasanya perjalanannya cukup panjang. Biasanya dari Kairo kita akan menuju ke Gunung Sinai, terus kita ada yang menuju Sharm el Sheikh, ada yang langsung ke Taba. Jadi setiap perjalanan travel juga beda-beda. Yang paling nyaman sebenarnya adalah kita sebelum masuk imigrasi, sebelum proses imigrasi, kita malamnya nginep di, kalau nggak Saint Catherine atau enggak di Taba. Aku sih biasanya nginep di daerah Taba karena itu emang udah deket sama perbatasannya. Jadi besoknya ketika kita mau melewati imigrasi itu nggak terlalu jauh dan nggak terlalu melelahkan perjalanan di busnya. Yang pertama kita turun bus, kita akan masuk ke gate untuk masih di daerah Mesir, dan kita turun bus, turunin koper segala macam. Kita akan bawa sendiri kopernya untuk pemeriksaan imigrasi Mesir. Kita masih di Mesir. Imigrasi Mesir kita bakal ngelewatin, dicek lah baggage kita, terus kita akan masuk ngantri ke imigrasi Mesir untuk mendapatkan exit permit. Kan kita masih dari negara Mesir ataupun Jordan, kita masuk, kita butuh cap keluar di paspor kita, karena waktu masuk paspor kita dicap, keluar pun harus dicap lagi. Udah kita masuk ke imigrasi Mesir, kita udah dapet capnya, kita keluar. Dari situ kita akan jalan lagi sekitar jauh juga, mungkin sekitar 500 meter. Jadi dari mulai gate in kita masuk mau ke imigrasi sampai kita masuk lagi ke imigrasinya Israel itu mungkin ada sekitar 700 meter kurang lebih, dan itu nggak ada porter. Buat orang Indonesia tuh porter penting banget sih, parah. Karena orang Indonesia mager. Jadi sebenarnya ada porter mungkin sekitar 2 atau 3, 4 orang. Cuman kalau kita papasan sama grup lain, ya udah bye bye. Siapa cepat dia dapat supporternya. Jadi ya udah kita bawa sendiri, geret koper gitu. Lagi biasanya perjalanan ini tuh sekitar 12 hari, 10 sampai 12 hari, dan itu kebayang dong kita bakal bawa koper segede-gedenya. Jadi ya udah menikmati saja perjalanannya. Oke, dari situ kita udah keluar dari Mesir. Kita akan ngantri untuk masuk ke ruangan pertama sebelum kita masuki daerah imigrasi teritorial Israel. Jadi kita akan ngantri yang muler gitu, panjang. Jadi harus rapih karena emang kayak ini masih di pinggir jalan gede gitu. Nah,
Dan nanti ada satu ruangan kecil, mungkin cuma muat sampai 8 orang bersama koper. Di situ kita harus per grup, jadi nggak boleh misah sama sekali. Jadi di situ yang pertama kali masuk itu akan tour leadernya masuk pertama sama beberapa pesertanya sesuai ruangannya sampai ruangannya penuh. Ruangannya bakal ditutup, dikunci, dan di situ kita berhadapan sama kayak ruang, kayak kita mau beli tiket, tau gak sih, loket tiket gitu. Itu ada orangnya satu di situ dan dia bakal nanya siapa TL-nya gitu. Nanti TL bakal tunjuk tangan, Oke, biasanya sih nggak ada, tergantung, kadang ada yang ditanya sesuatu, kadang nggak, biasanya sih nggak banyak ditanya gitu. Nah situ terus semuanya bakal disuruh ngangkat paspornya di halaman yang ada identitas diri kita. Situ ngangkat paspor semua, udah nggak tahu dia ngapain, disuruh turunin, kalau lancar udah langsung kita pintu selanjutnya dibuka dan kita masuk. Jadi setelah kita masuk, kita bakal ketemu lagi sama orang imigrasinya, cuman ini belum pemeriksaan, jadi kita bakal ngantri. Nah disitu kita bakal nunggu, dan itu sebenarnya nggak tahu nungguin apa, kayaknya untuk biar di dalam bagian pemeriksaan bagasi itu nggak penuh gitu. Jadi udah, nanti kita juga nunggu diem, terus disuruh maju, pokoknya ngantri terus nanti disuruh maju satu-satu untuk kita periksa paspor kita. Nah di paspor kita, di pemeriksaan yang pertama itu ada kemungkinan untuk paspor kita diambil sama dia. Kita benar-benar nggak bisa ngebaca kenapa paspor kita diambil atau enggak. Untuk pengalaman aku, semua yang umurnya masih muda dan wajah serta fisiknya kelihatan muda, itu paspornya diambil, dan kita akan dikasih satu lembar kertas yang tulisan bahwa paspor kita bakal dibalikin setelah pemeriksaan bagasi gitu. Setelah itu kita lewat dan masuklah kita ngantri lagi untuk pemeriksaan bagasi. Dan pemeriksaan bagasinya alatnya nggak cuma X-ray kita naruh terus lurus kelar. Cuma ini alatnya keren banget sih, kayak di film-film gitu, yang kita kalau itu bakal naik terus turun lagi, ngeluarin itu kayak keren banget, ngerti lagi. Dan setelah cek bagasi, nah di situ setelah bagasi kita lewat, kita akan dibalikin paspornya untuk kayak diambil, gak ditanya apa-apa kecuali emang ada yang harus dipertanyakan. Cuman alhamdulillah selama peserta aku pergi, teman-teman aku pergi, itu gak ada yang nyampe dikasih masukin ke ruang investigasi atau apa. Alhamdulillah aman semua. Cuma ada pernah satu orang yang paspornya ditahan sekitar 1 jam apa 2 jam gitu. Kalau kita nanya kenapa paspor kita ditahan, you shut up, you don't have to ask, you cannot ask, you not allowed to ask. Serem gak? Gitu ya. Jadi kita kayak lock, nggak boleh nanya, pokoknya udah nunggu aja, lo nggak berhak buat nanya pokoknya, walaupun itu paspor lo. Kayak gitu. Setelah itu baru, setelah kita lanjut ya, kita udah dapat bagasi kita, udah dapat paspor kita baru ke meja imigrasi benerannya. Meja imigrasi benerannya itu kita nggak dicap. Buat orang Indonesia harus dicamkan bahwa paspor Indonesia itu tidak dicap. Karena Israel ini negara yang konflik ya, jadi gak semua negara, salah satunya Saudi Arabia, menerima paspor yang dipunya cap Israel. Jadi kalau kita dicap, kita nggak boleh masuk Saudi Arabia gitu. Jadi kita akan dikasih selembar kertas kecil, itu permit in and outnya kita. Jadi itu kertas nggak boleh hilang sampai kita pulang. Kalau hilang ya panjang nanti urusannya, ribet gitu. Jadi kita akan dikasih kertas kecil itu aja, harus disimpan baik-baik sampai kita akan keluar dari Palestina. Setelah kita keluar dari imigrasi, udah mungkin akan ditanya sedikit, cuman ya biasanya sih kan namanya beda bahasa ya, kalau itu kayak aja. Lanjut, setelah kita keluar, kita akan jalan lagi
sambut dengan pemandangan yang masya Allah indahnya, karena itu ada di pinggir pantai. Ternyata kita nggak bisa ngeliat selama kita di dalam, itu di pinggir pantai yang, dan Israelnya ini sangat di luar nalar aku, karena aku mikir kayak negara konflik, kacau, kayak banyak bangunan ya mungkin kurang lebih sama dengan Mesir gitu, Kairo, tapi ternyata asli kayak baru itu bener-bener yang kayak cantik banget, bener-bener kayak negara maju sih. Karena itu pun aku belum lihat kotanya. Setelah kita udah jalan, semua grup kita udah selesai, kita akan naik bus lagi dan keluar dari area perbatasan atau imigrasi Israel. Nah di situ kita akan masuk ke kotanya, dan itu entah kenapa kayak bener-bener gue ngerasa kayak di Bali cuy. Waktu aku lewat itu kayak di jalan ada orang yang habis diving, masih pakai alat-alat diving, masih bawa oksigen, nyebrang dong dari laut, jalan lewat jalan raya, terus dia ke kafe. Kayak ini gue di Israel apa di Bali? Mungkin ada pertanyaan, katanya kita bisa ditolak visanya gitu, kalau ditolak gimana? Terima. Ya udah, kita akan wallahu alam, karena misalnya kalau aku pribadi niat kita adalah ke Palestina untuk beribadah, jadi terima enggaknya itu juga balik lagi ke takdir juga gitu. Dan kalau ditanya kenapa bisa ketolak gitu, mayoritas sebagian besar alhamdulillah pesertaku hampir nggak ada yang ketolak, tapi emang ada pengalaman salah satu yang bisa kita baca gitu, kenapa sih visa Israelnya ketolak gitu. Kalau itu adalah pesertaku dari udah elder, jadi udah cukup mungkin seumur 50 60-an, dan kan kalau kita tahu pasti para orang tua itu jarang megang HP. Nah kalau proses visa Israel itu biasanya dia suka random call ke orang-orang yang ngajuin, terutama misalnya di satu grup ini mereka juga suka nge-random call siapapun itu, kita nggak bisa nentuin siapa, belum tentu TL ya, malah TL hampir nggak pernah ditelepon gitu. Jadi mereka bakal random call kayak dan sayangnya waktu itu dia nggak diangkat, kita curiga bahwa visanya nggak keluar karena itu. Jadi ada telepon dari +72, karena ya itu orang tua mungkin kayak ngeliat siapa nih gitu. Dan itu ya udah nggak diangkat, udah beberapa kali ditelepon. Kalau menurut pengakuan dari pesertanya itu mereka ngangkat sebenarnya, cuma nggak ada yang ngomong, cuman ya Allah alam gitu. Dan kalau misalnya diangkat bakal ditanya apa? Nggak ditanya apa-apa, mereka cuma pengen tahu bahwa nomor kita aktif. Jadi aku selalu warning bahwa nomor yang dituliskan dalam form yang dikirim di awal itu adalah nomor yang aktif digunakan sehari-hari. Jadi ketika ditelepon atau apa, yang pertama harus nyambung dan harus diangkat. Nggak peduli dia nggak bakal ngomong apa-apa, pokoknya harus diangkat gitu. Dan hampir nggak ada pengalaman ditolak ketika sudah di imigrasi. Jadi biasanya adalah kita dikasih list nama yang visanya keluar, jadi bahasanya itu bukan ditolak tapi visanya tidak keluar gitu. Untuk deg-degannya itu cukup luar biasa sih, karena ngelewatin imigrasi Israel itu pengalaman yang mungkin bakal susah dilupain, karena emang ngantrinya lama, kita digantungin, ngeliat kayak kita bakal dihadapkan dengan orang-orang yang bawa senjata kayak gede-gede gitu. Kadang malah juga ada yang bawa anjing gede-gede juga, kayak berasa banget bahwa kita mau masuk negara perang nih, bakal ada apa gitu. Cuman emang harus banget dirasain langsung, experience-nya tuh luar biasa. Itu baru di imigrasi, belum kita nanti masuk ke kota yang masih kota konflik, dan kita diingatin bahwa waktu kita mau turun bus kita diingetin
nanti kalau misalnya ada apa-apa, ada suara yang mencurigakan, ada suara tembakan atau apa, lari aja. Dan kita sekarang mau ke Hebron. Yani kejadian yang di situ tidak ada yang bisa tahu kapan akan terjadi, ya tahu saya. Karena itu daerah perang yani dulu, nanti menjadi daerah konflik. Jadi harus yani harus bersama-sama, masuk bersama-sama, keluar bersama-sama Bapak Ibu. Jangan terpisah. Kalau ada masalah langsung lari ke tempat parkir bis. Tapi itu aku bakal ceritain another story time. Segitu aja dari aku. Kalau misalnya ada yang menanya-nanya tentang visa, tentang pengalaman melewati imigrasi Israel ataupun tips and trick melewatinya, yang penting gak usah tegang, gue cemilan. Pokoknya gitu aja. Silakan langsung DM aku, boleh ke @salsasadila, atau mau komen atau mau nanya ke Wizards Travel juga nggak apa-apa. Pokoknya kita di sini suka sharing. See you in the next video.